Santo Silvestre I adalah Paus Gereja Katolik yang ke-33. Beliau dilahirkan dan hidup pada abad keempat dan berasal dari Roma, Italia. Beliau adalah anak kepada pasangan Rufinus dan Justa. Semasa remaja, Silvestre melayani dan membawa para penziarah mengunjungi tempat-tempat suci di Roma. Dia juga tidak teraga-aga membasuh kaki penziarah dan melayani mereka di meja makan. Dalam fikirannya, para penziarah itu adalah Kristus sendiri yang sudah selayaknya dilayani dengan sepenuh hati. Apabila menjadi dewasa, beliau mendedikasikan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus dan gereja dengan menjadi imam di Roma. Pada 31 Januari 314, beliau telah dilantik secara rasmi menjadi paus. Masa kepausan Silvestre I berlangsung pada zaman Konstantinus Agung yang menjadi kaisar Romawi pada tahun 306 hingga 337. Masa kepausan ini ditandai dengan posisi gereja yang aman karena hubungannya dengan Kaisar Konstantinus Agung sangat dekat. Paus Silvestre ialah orang yang telah membaptis Kaisar Romawi menjadi seorang Kristen dan sekaligus menjadi bapa spiritual kepada Kaisar Kristen pertama dalam kerajaan Romawi, yaitu Kaisar Konstantinus I. Gesta pertobatan Kaisar ini sungguh luar biasa. Pada mulanya, Konstantinus sama seperti para kaisar pendahulunya yang membenci dan menganiaya umat Kristen. Kemudian Konstantinus I dijangkiti penyakit kusta dan telah mengadakan satu ritual kafir penyembahan dewa-dewi sebagai usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Namun, dia tidak juga disembuhkan. Kaisar kemudian bermimpi di mana dia melihat Santo Petrus dan Santo Paulus berbicara kepadanya. Mereka menyuruh Kaisar pergi kepada Paus Silvestre untuk minta disembuhkan. Konstantinus kemudian memohon kepada Paus agar dia dibaptis, dan pada waktu itu Kaisar dibaptis di Basilika Saint Yohanes Lateran. Sewaktu pembaptisan, Konstantinus disembuhkan sepenuhnya dari penyakitnya. Sejak saat itu, Konstantinus tidak hanya mengizinkan agama Kristen berkembang, malah dia sendiri menjadi seorang Kristen yang taat. Kejadian ini menandai berakhirnya waktu penganiayaan pada umat Kristen yang sudah terjadi selama hampir 3 abad. Dalam masa kepausannya, Silvestre dengan sokongan penuh dari Kaisar Konstantinus, mereka membangun gereja-gereja besar di Roma seperti Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santa Croce in Jerusalem, serta Basilika Santo Petrus di Vatikan, yang dilengkapi dengan beberapa gereja tempat makam para martir pada masa itu. Setelah melayani sebagai paus selama 21 tahun, paus yang saleh ini wafat pada 31 Desember 335. Setelah wafat, Paus Silvestre I dihormati sebagai orang kudus dan diperingati pada 31 Desember. Devosi kepada Paus Silvestre I amat terkenal semasa gereja perdana. Di Basilika Saint Yohanes Lateran di Roma terdapat suatu dinding berhiaskan mozaik yang sungguh indah menggambarkan Yesus memberikan kunci-kunci kuasa rohani kepada Paus Silvestre I. Saudara-saudari terkasih, dari waktu remajanya Santo Silvestre dapat melayani orang lain dengan sepenuh hati karena beliau menganggap setiap orang yang dijumpainya adalah Yesus sendiri yang sudah selayaknya dilayani dengan sepenuh hati dan seluruh hidupnya. Beliau telah melayani Yesus dan melakukan segala kehendak Bapa dalam tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai Paus yang ke-33. Banyak hal yang dilakukannya sehingga mempertobatkan Kaisar Konstantinus Agung dan membuatkan agama Kristen diiktiraf di Roma dan hasilnya tersebar ke seluruh dunia dan mendirikan bangunan indah
yang menjadi tempat ziarah hingga pada saat ini. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apapun panggilan hidup kita ketika ini, adakah kita seperti Santo Silvester yang menganggap orang lain seperti Yesus sendiri dan dengan segenap melakukan pelayanan dengan semangat Kristus yang penuh cinta kasih dan hanya mau melakukan kehendak Bapa? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Silvester I, Engkau telah memberikan teladan bagi kami dalam melayani Yesus dalam diri setiap orang. Engkau juga setia melakukan segala tugas yang dipercayakan oleh Bapa dengan penuh kasih, tekun dan bijaksana. Ya Santo Silvester I, doakanlah kami yang masih berjuang di dunia ini, agar dengan semangat pelayanan-Mu, kami juga dapat selalu setia melayani sesama dengan tulus, dan terutama sekali melayani Tuhan Yesus dengan tekun dalam hidup doa kami sehari-hari. Sehingga apapun yang kami lakukan, siapapun yang kami layani, semua demi cinta pada Yesus yang terlebih dahulu mencintai kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.